Menjelang gelaran Piala Dunia 2010, salah satu perhelatan kridat terbesar dunia, ada baiknya Anda mengetahui di tempat seperti apakah 32 tim terhebat 5 benua akan bertanding. Menyambut 32 negara yang lolos dari rangkaian kompetisi melelahkan namun bergengsi di babak prakualifikasi lalu, Afrika Selatan mempersembahkan 10 stadion terbaiknya. Ke-10-nya tak saja diunjukkan bagi sekitar 700 pemain pilihan dunia, tetapi untuk dikagumi sekaligus menyamankan para penggemar fanatik ke-32 tim lintas geografi itu. Berikut 10 stadion yang akan digunakan dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. 1. Stadion Soccer City. Terletak di kota Johannesburg. Waktu dibangun tahun 1987. Selesai direnovasi tahun 2009. Kapasitas penonton 94.700. Sebagai salah satu stadion terartistik dan menakjubkan di Afrika, Soccer City Stadion akan menjadi tempat digelarnya pertandingan pertama Piala Dunia 2010 antara Afrika Selatan melawan Meksiko, sekaligus untuk laga pamungkas di partai final Piala Dunia pertama di benua hitam itu. Rancangan dasar bangunan megah itu terinspirasi dari bentuk jambangan khas Afrika yang dikenal dengan nama calabash dan keindahannya akan semakin terpancar ketika diterangi di malam hari. Soccer City berlokasi di barat daya Johannesburg, dekat Soweto, kota tempat 40% warga Johannesburg menetap. Karenanya, stadion ini akan menjadi pusat kegiatan selama putaran final Piala Dunia 2010. Soccer City dianggap sebagai jantung persepakbolaan Afrika Selatan karena sebagian besar pertandingan penting sepanjang sejarah Afrika Selatan dimainkan di sini. Di stadion ini pula, Nelson Mandela disambut oleh rakyat Afrika Selatan setelah dibebaskan dari penjara pada 1990. Soccer City adalah stadion internasional pertama yang dibangun di Afrika Selatan yang awalnya dinamai FNB Stadion dengan kapasitas 80.000 orang. 2. Durban Stadium atau Moses Mabhida Stadium. Terletak di kota Durban. Selesai dibangun pada tahun 2009. Kapasitas penonton 70.000. Stadion yang baru dibangun ini akan menjadi penyelenggara salah satu partai semifinal Piala Dunia 2010. Bangunan raksasa itu mencirikan seni arsitektural terbaru dan menggambarkan bendera negara di ujung selatan benua Afrika. Terletak di pusat Kings Park Sporting Precinct. Stadion ini mempunyai 2 garis lengkung di atapnya yang kemudian menyatu pada lengkungan utama, melambangkan persatuan di negara yang pernah terbelah oleh sentimen rasial itu. Berkapasitas 70.000 tempat duduk, stadion ini mempunyai beragam fungsi dan dilengkapi kereta gantung pada lengkungan utama stadion berpanjang 350 meter dan bertinggi 106 meter di atas permukaan lapangan itu. Dari kereta gantung itu akan terlihat panorama pantai dan kota. Selain itu kawasan sekitar stadion itu akan digunakan sebagai fasilitas penunjang seperti restoran, pertokoan, arena bermain anak, dan jalur jalan kaki yang terhubung dengan pantai. Moses Mabhida, yang namanya digunakan sebagai nama stadion ini, adalah pejuang penentang politik apartheid dan seorang politisi terkemuka Kongres Nasional Afrika. Sebuah gerakan revolusioner yang memenangkan pemilihan umum 1994. 3. Greenpoint Stadium. Terletak di kota Cape Town. Selesai dibangun pada tahun 2009. Kapasitas penonton 70.000. Dibangun di kota pelabuhan utama, Cape Town.
Stadion ini adalah salah satu situs paling dikagumi di kota itu dan akan menjadi tempat pergelaran salah satu partai semifinal Piala Dunia 2010. Stadion serbaguna itu hanya berjarak sepelemparan batu dari pantai, dengan pegunungan Cape Town sebagai latar belakang. Selain itu, lokasinya strategis karena berdekatan dengan pusat transportasi. Stadion itu juga dilengkapi dengan lapisan peredam suara. 4. Ellis Park Stadium. Terletak di kota Johannesburg. Waktu dibangun pada tahun 1982. Selesai direnovasi tahun 2009. Kapasitas penonton 61.000. Terletak di tengah kota Johannesburg dan berpengalaman menyelenggarakan final Piala Konfederasi 2009 antara Brazil dan Amerika Serikat. Stadion ini awalnya dibangun untuk menyelenggarakan pertandingan rugby. Bernamakan anggota Dewan J.D. Ellis. Stadion yang dibangun pada 1982 itu menempati tempat khusus di hati rakyat Afrika Selatan. Di tempat itulah pada 1995 tim rugby Afrika Selatan memenangkan Piala Dunia Rugby setelah mengalahkan Selandia Baru. Pada saat itu, Nelson Mandela mengangkat piala dan mempersatukan rakyat dalam perayaan kemenangan itu. Stadion ini dilengkapi dengan fasilitas untuk penonton cacat, teknologi audio visual berteknologi tinggi, dan tempat khusus bagi penonton VIP. Ellis Park adalah kandang dari klub lokal Orlando Pirates. 5. Loftus Versfeld Stadium. Terletak di kota Swane atau Pretoria. Dibangun pada tahun 1906. Selesai direnovasi tahun 2008. Kapasitas penonton 50.000. Sebagai salah satu stadion tertua di Afrika Selatan, berbagai perhelatan telah diselenggarakan di sini sejak 1903. Sementara struktur beton pertama yang bisa menampung 2.000 orang dibangun oleh Dewan Kota pada 1923. Stadion itu terus dibenahi sejak tahun 1948 dan digunakan untuk pertandingan rugby dan sepak bola. Bahkan pada 1995 menjadi tempat perhelatan Piala Dunia Rugby dan Piala Afrika 1996. Loftus Versfeld Stadium adalah tempat tim nasional Afrika Selatan untuk pertama kalinya mengalahkan negara Eropa, Swedia, pada 1999. 6. Nelson Mandela Bay Stadium atau Port Elizabeth Stadium. Terletak di kota Nelson Mandela Bay atau Port Elizabeth. Selesai dibangun pada tahun 2009. Kapasitas penonton 48.000. Stadion Nelson Mandela Bay dibangun di tepi Danau North End dan akan menjadi tuan rumah bagi laga merebut tempat ketiga, perempat final, dan 6 laga lainnya selama Piala Dunia 2010. Stadion ini mempunyai struktur atap yang unik dan berlatar belakang pemandangan yang indah karena dekat dengan Danau North End. Sebelumnya, semua pertandingan sepak bola di kota ini dimainkan di Stadion Rugby Eastern Province, Afrika Selatan. 7. Free State Stadium. Terletak di kota Mangaung atau Bloemfontein. Mulai dibangun pada tahun 1952. Selesai direnovasi tahun 2008. Kapasitas penonton 48.000. Kandang dari beberapa klub sepak bola lokal ini akan menjadi pusat perhatian Piala Dunia nanti. Disinilah tim Spanyol, unggulan pertama Piala Konfederasi 2009 secara mengejutkan tumbang dari tim nasional AS di pertandingan semifinal. Penduduk Bloemfontein terkenal dengan semangat olahraganya. Sedangkan pusat olahraga di kota mereka ini telah menjadi ajang dari beberapa kompetisi olahraga nasional.
terutama rugby dan sepak bola. 8. Bombela Stadium. Terletak di kota Nelsport. Selesai dibangun pada tahun 2009. Kapasitas penonton 46.000. Stadion ini termasuk yang baru dibangun menyambut Piala Dunia 2010. Namanya diambil dari nama kota bagian Nelsport dan Bolela berasal dari bahasa Siswati yang merupakan salah satu bahasa resmi Afrika Selatan, yang secara harfiah berarti banyak orang berkumpul dalam tempat kecil. Terletak di Provinsi Mpumalanga. Stadion ini berjarak sekitar 8 km dari pusat kota dan 12 km dari Bandara Kruger Mpumalanga. 9. Peter Mokaba Stadium. Terletak di kota Polokwane. Selesai dibangun pada tahun 2010. Memiliki kapasitas penonton 46.000. Dinamakan sesuai dengan seorang pejuang anti-apartheid. Stadion Peter Mokaba mengenang semangat dan inspirasi sang pejuang yang juga berasal dari kota Polokwane. Rancangan stadion ini diinspirasi oleh simbol lokal, pohon baobab, yang struktur tiang-tiang bajanya menopang atap di setiap pojoknya. Stadion yang berjarak 5 km dari pusat kota itu dibangun dekat Stadion Peter Mokaba Lama di Provinsi Limpopo. Di stadion ini, Didier Drogba melakukan debut internasional pertamanya untuk Pantai Gading pada kualifikasi Piala Afrika melawan Afrika Selatan. 10. Royal Bafokeng Stadium. Terletak di kota Rustenburg. Mulai dibangun pada tahun 1999. Selesai direnovasi tahun 2010. Kapasitas penonton 42.000. Walaupun Rustenburg tidak mempunyai klub lokal, tetapi stadion ini telah menjadi tuan rumah bagi Liga Sepak Bola Lokal Premier Soccer League dan ketika Afrika Selatan mengalahkan Burkina Faso 2-1 pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2001. Stadion ini terletak 25 km dari pusat kota Rustenburg. Dan itulah ke-10 stadion megah yang digunakan untuk menggelar pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis selamanya. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tak ketinggalan update informasi terbaru. Oke, sampai berjumpa kembali.